Sungguh mengejutkan, Anies Baswedan akan menang dan jadi presiden. Situasi sekarang yang sedang memanas di gedung Mahkamah Konstitusi. Mengapa bisa begitu? Prabowo yang sudah jelas menang, akan bisa kalah dengan Anies Baswedan dan bisa didiskualifikasi. Bagaimana beritanya? Tonton video ini sampai habis biar tidak salah paham, karena hari ini adalah 3 berita terbaru tentang Prabowo Gibran. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dinilai punya peluang cukup besar memenangi sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Permintaan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud supaya MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan mendiskualifikasi cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidaklah mustahil bisa dikabulkan. Kata pakar hukum tata negara Ferry Amsari, mestinya memang ada upaya untuk membenahi pemilu lewat putusan MK dengan mendiskualifikasi orang-orang yang bermasalah, termasuk cawapres. Menurut Ferry, dalil dan argumen yang disampaikan oleh kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud dalam sidang perdana di MK, pada Rabu, 27 Maret 2024, cukup menjelaskan problematika Pilpres 2024. Misalnya, tentang bagaimana ruang-ruang kekuasaan digunakan untuk memuluskan jalan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024. Dugaan pelanggaran tersebut dimulai sejak sebelum masa pendaftaran Pilpres, yang ditunjukkan dengan putusan MK 90 tahun 2023 tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Kekuasaan negara yang disalahgunakan itu, kata Ferry, juga memengaruhi, bahkan mengintimidasi publik agar menciptakan hasil yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik. Karena bentuk-bentuk kecurangan itu sudah dijelaskan, bukan tidak mungkin akan potensial mengubah sesuatu. Oleh karena itu kubu 02 ya harus bersiap, ujarnya. Ferry meyakini, MK bisa saja mendiskualifikasi peserta Pilpres. Sebab, pada putusan-putusan terdahulu, Mahkamah pernah mendiskualifikasi peserta pemilihan kepala daerah, karena pilkada dan pemilu presiden itu satu rezim, artinya juga sama cara pandangnya, bisa didiskualifikasi, katanya. Ferry berpandangan, permintaan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendiskualifikasi Gibran belum terlambat. Sebab, meski hasil Pilpres 2024 telah ditetapkan, rangkaian tahapan pemilihan belum selesai. Pilpres baru dinyatakan tuntas ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024. Karena ini dianggap satu rangkaian dari sebuah kecurangan terkait hasil, maka tentu harus ditunggu dulu proses selesai, kata Ferry. Sehingga apa yang disebut sebagai bagian dari menyalahgunakan wewenang dan nepotisme itu bisa juga sekaligus dibuktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. MK memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu, 27 Maret 2024. Agenda sidang berupa pemeriksaan pendahuluan atas perkara yang didaftarkan oleh kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pada sidang perdana, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran didiskualifikasi. Kedua pihak juga meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu ulang. Semua tergantung bukti kecurangan secara terpisah. Program Manajer di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Fadli Ramadhanil, menjelaskan meskipun terdapat selisih perolehan suara di antara peserta Pilpres cukup jauh, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan MK bakal mengabulkan permohonan. Ini bisa terjadi jika kedua kubu mampu membuktikan dan meyakinkan para hakim konstitusi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Karena kalau suara Prabowo dihanguskan misalnya karena didapatkan dari proses yang tidak benar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya bisa saja MK membatalkan hasil pemilu lalu kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang. Sangat mungkin itu terjadi, kata Fadli. Jika kubu Anies dan Ganjar menjelaskan terdapat penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos yang dilakukan oleh pejabat negara dalam permohonan gugatannya, maka mereka harus membuktikan di mana saja praktik itu terjadi.
Setelah itu pemohon juga harus mengaitkan beberapa pemilih yang terpapar praktik itu, modus operandi dalam penyalahguna itu dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat, misalnya kubu 01 dan 03 menjelaskan ke MK, lalu kemudian dibuktikan melalui petunjuk-petunjuk yang mampu meyakinkan mahkamah, diperkuat lagi dengan saksi. Saya kira itu akan signifikan mempengaruhi hasil pemilu. MK akan menggelar sidang perdana perselisihan sengketa hasil pemilu Pilpres pada tahun 2024 hari ini pada Rabu 27 Maret 2024. Hal itu termuat dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan kegiatan dan jadwal PHPU 2024. Pemeriksa pendahuluan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi dan permohonan serta menerima dan mengesahkan alat bukti pemohon, bunyi belit yang diteken Ketua MK Soehartoyo tersebut. Itulah berita pertama. Berita yang kedua ini adalah siapa yang menentukan susunan Kabinet Prabowo. Ada satu media telah mengeluarkan beritanya tentang susunan kabinet ditentukan oleh Prabowo, bukan yang lain. Hal ini karena di zaman Presiden Jokowi banyak kabinet yang tidak tahan lama, karena di pemerintahan Jokowi banyaknya titipan para orang-orang penting. Hal inilah membuat para kabinet tidak tahan lama, dikarenakan Pak Jokowi selalu orangnya sabar dan tidak mau ada keributan di dalam pemerintahannya. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, atau PPI, Adi Prayitno berpendapat, sebagai Presiden terpilih Prabowo memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa saja yang layak menjadi pembantunya di kabinet, bukan orang lain. Wajib hukumnya yang menentukan postur kabinet adalah Prabowo sebagai presiden terpilih. Itu amanah UU yang harus dijalankan, tegas Adi Prayitno. Menurutnya, Prabowo bakal dianggap melanggar konstitusi kalau urusan kabinet melibatkan orang di luar pemerintahan. Justru sangat aneh jika ada pihak lain yang merasa berhak ikut campur urusan kabinet. Itu nggak ada rumusnya, terangnya. Karenanya publik mendorong Prabowo menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih para pembantunya, demikian Adi Prayitno. Itulah berita yang kedua. Dan inilah berita yang terakhir yang tak kalah mengejutkan adalah Prabowo tidak cuma janji kata-kata, Prabowo dijuluki Teuku Soekarno. Kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto adalah orang yang tidak hanya melempar janji melalui kata-kata saja, melainkan juga akan mewujudkannya. Dia menyinggung sikap politik Prabowo yang mendatangi para pimpinan partai politik yang tidak mendukungnya di Pilpres 2024 adalah sebagai sikap yang sangat negarawan. Menurut Muzani, sikap merangkul elit politik nasional yang berbeda pilihan politik bukan hal yang mudah dilakukan. Banggalah bahwa presiden yang kita pilih yang kita perjuangkan sejak dulu adalah benar-benar negarawan sejati. Beliau tidak hanya janji-janji kata-kata, tapi beliau wujudkan satu-satu, ujar Muzani dalam keterangannya. Ini adalah tujuan dari partai ini didirikan. Kita ingin jadikan Indonesia jauh lebih baik, mewujudkan kemakmuran menjadi kenyataan, dan keadilan untuk memeratakan kesejahteraan rakyat, sambungnya. Muzani mengatakan, Prabowo itu sebagai Teuku Soekarno. Dia menilai Prabowo seperti sang proklamator, karena selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Dia mencontohkan program makan siang gratis, dengan tujuan untuk menghilangkan stunting dan juga kemiskinan. Itu sebabnya beberapa kali saya mengatakan bahwa Pak Prabowo seperti Teuku Soekarno. Beliau ingin betul-betul mewujudkan cita-cita proklamasi, yaitu dengan menghilangkan kemiskinan di Indonesia, dengan memberi makan siang untuk 80 juta anak-anak pelajar. Yang pasti itu bukan hal yang mudah. 70 tahun lebih kita merdeka dan masih banyak anak-anak yang belum minum susu tiap hari, tidak sarapan yang bergizi. Sementara di sekolah mereka dibebani pelajaran yang berat, katanya. Maka dari itu, kata Muzani, Prabowo ingin betul-betul mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Dia menyebut Prabowo akan membebaskan Indonesia dari kemiskinan, keterbelakangan. Inilah Soekarno baru lahir atau Teuku Soekarno, ucap Muzani. Muzani mengatakan, kemenangan Prabowo sebagai presiden bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal perjuangan untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Muzani meminta rakyat bangga memiliki presiden seperti Prabowo. Kemenangan Prabowo sebagai presiden bukan akhir perjuangan kita. Ini justru menjadi awal perjuangan kita.
Karena kita akan menggunakan kekuasaan mandat dari rakyat ini untuk sebaik-baiknya digunakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, janji kemerdekaan yakni menghilangkan kemiskinan di Indonesia, tuturnya. Nah, itulah berita-berita tentang Indonesia yang buat kita sangat terkejut. Siapa dari kamu yang ingin pemilu diulang lagi? Atau kita tetap mendukung Pak Prabowo dan Gibran yang menjadi presiden kita untuk 5 tahun ke depannya? Tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video saya, terima kasih.